Halo sahabat Bobby, selamat datang di episode pertama podcast untuk Bobby Talks di kita syutingnya siang. Jadi kalau sahabat Bobby mau nonton malam, pagi juga boleh atau subuh misalnya juga bisa. Karena kan kita akan masuk ke YouTube, so silahkan nikmati karena akan ada beberapa episode ke depan yang semuanya akan menginspirasi sahabat Bobby. Kita akan bicara banyak soal Bobby. Apapun nanti kita akan jadikan konten dan semuanya berkaitan dengan kopi. Untuk kamu, untuk Anda, teman-teman yang penasaran dan pengen nonton banyak videonya, setelah ini akan ada episode-episode yang menyusul. So, selamat datang di episode pertama bersama dengan saya Victo dan kali ini kita akan bahas mengenai Bobri tentunya, tapi untuk pembukaan kita akan kenalan dulu. So, judul kita atau tajuk bahasan topik kita di podcast pertama ini adalah mengenal lebih dekat Yayasan Bobri dan perjalanannya. Untuk itu, kami sudah ada narasumber yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita nanti dan harus langsung ketuanya karena kan ini bicara soal Bobri ya. Jadi kita sudah ada di studio bersama dengan kita ada Ketua Yayasan Bobri Insinyur Obed Tripambudi. Selamat datang. Selamat datang, selamat jumpa sahabat-sahabat Bobri. Ya, ini acara yang pertama, betul, ya. betul. Kami berharap ini bisa memberikan sesuatu bagi teman-teman yang sebetulnya Bobri itu apa? Itu makhluk apa? Ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan ngobrol banyak ya. Di sini kita akan mulai mengenalkan. Mungkin baru pertama juga mengenal Bobri. Oke. Baru kali ini Bapak Ibu Bobri. Karena ini Bapak Ibu bisa nonton di mana, Ya. tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun bisa kan. Betul, Ya, betul. jadi Betul. ini upaya Bobri bisa mulai dikenal. Oke. Tapi juga saya yakin banyak yang mengenal. Betul. Jadi kita mau menyamakan penonton kita baik yang sudah nonton mungkin masih baru kenal-kenal sedikit atau mungkin juga sudah ada yang kenal banget atau malah yang nonton ada alumni misalnya. Ya kan Pak bisa aja kan? Betul. Atau kemudian nah ini juga yang penting calon-calon. Nah, Ya. teman-teman yang mau belajar di Bobri. So kita mau kenalan dulu. Saya mau kasih prolog sedikit dan gambaran sedikit untuk sahabat Bobri yang nonton kita. Jadi kalau kita bicara soal Bobri, ini adalah salah satu yayasan pendidikan yang memberi kontribusi besar untuk Indonesia, terutama di bidang pendidikan. Nah, jika kita bicara soal Bobri, berarti kita bicara soal berdiri yang sejak 18 Desember 1945. Artinya ada sejarah panjang di sana yang membersamai juga ikut memajukan pendidikan Indonesia dan perjalanan ini bisa dianggap tidak perjalanan pendidikan itu kan masih sangat panjang, tapi juga sudah melalui banyak sekali rintangan, tantangan. Nah itu juga tentu mendewasakan Bobri. Nah sebelum itu kita mau kenalan dulu. Thanks to Pak Obed yang sudah hadir di episode pertama ini. Jadi kita mau kenalan dulu Pak Obed soal Bobri, terutama kalau kita bicara soal orang ketika bicara Bobri. Versi Pak Obed itu yang harus terlintas itu seperti apa? Atau apa sih Bobri? Ya, terima kasih. Monggo, Pak. Ya, di Bobri ini kan sudah melalui proses yang panjang. Ya, betul. Tapi khususnya untuk masyarakat Jakarta, saya yakin sebagian besar pasti mengenal. Ya. Orang berasal dari Jogja atau pernah sekolah di Jogja itu pasti pernah mendengar. Kalau orang mendengar kata-kata Bobri, yang tercetus di dalam pikiran pertama adalah sebuah yayasan yang dimiliki oleh lembaga Kristen. Pertama seperti itu. Ya. Dan di situ Yayasan Bobri ini mulai dari tahun 45 ini memang memberikan pelayanan di bidang pendidikan khususnya di wilayah daerah istimewa Jakarta. Dan yang sudah dinikmati dan sudah bisa dilahirkan dari sekolah-sekolah Bobri, tentunya ini sudah puluhan ribu, sudah menyebar, saya yakin sudah luar biasa. Karena kita ini kan Yayasan Bobri itu mulai dari TK sampai
inilah perjalanan panjang yayasan itu seperti itu. Kalau tadi yang terbesit kalau orang mendengar nama Bokri itu Pak sebuah lembaga sekolah seperti itu. Dan mereka tahu memang ini di latar belakang adanya Kristen seperti itu. Ya, seperti itu. Oke. Menarik Pak Ubed. Kita bicara soal Bokri berarti kita jadi kalau ada kata Bokri itu yang terlintas pendidikan gitu. Terus kemudian Kristen gitu. Nah, menariknya berarti mungkin boleh kalau saya simpulkan berarti ini ada hubungannya dengan unit sekolah gitu. Berarti kan ada sekolah-sekolah yang ada Betul. Bokri. Nah, kalau tadi sempat dimention sama Pak Obed ada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Ya. Nah, Jogja sendiri ada berapa Pak? Teman-teman di bawah gitu. Kalau jumlah unit itu sekarang kita punya sebanyak 30 unit. 30 ya? 38. 38. Ya. Itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan itu tersebar di seluruh wilayah ini. Ada di kota, ada di Sleman, ada di Bantul, di Gunung Kidul dan itu menyebar. Cuma memang konsentrasinya memang terbesar di daerah kota Jakarta. Baik, jadi pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Iya. Ada TK, SD, SMP, SMA, SMK. Untuk sahabat Bokri yang nonton mungkin kan di wilayahnya coba kalau pas jalan-jalan atau apa misalnya, oh ternyata di sini ada Bokri. Jadi kan tadi Pak Ubed sempat sharing kota maupun kabupaten ada semua, jadi mungkin ketemu ketika di jalan atau sedang mencari sekolah. Boleh juga. Nah, menariknya Pak Ubed, kalau kita ngobrol soal Bokri, tadi juga disinggung yayasan gitu ya. Dan kalau ngomong soal yayasan di Indonesia banyak sekali bergerak di berbagai bidang. Kalau kita mau kerucutkan sedikit soal pendidikan juga banyak yang bergerak. Apa yang bikin beda, Pak? Oke. Jadi yayasan yang bergerak di dalam pelayanan pendidikan. Dan yayasan Bokri salah satu dari sekian ribu yayasan. Baik itu ada yayasan pendidikan, ada yayasan kesehatan, tapi Bokri melayani di bidang pendidikan. Ya. Pasti kalau kita bicara satu bangsa, pasti kita mesti harus sama dalam arti bahwa kita di bawah bangsa Indonesia ini dan sudah punya aturan. Indonesia juga punya aturan mengenai pendidikan dan sebagainya. Pasti semua yayasan mengatur. Cuma apa yang pasti ada. Jadi melihat sejarahnya bahwa Bokri sudah sama dengan umur bangsa ini. Jadi ada 79 tahun. Itu perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang. Pasti di dalam prosesnya dinamikanya pasti beraneka macam. Pada waktu dari awal sampai sekarang itu pasti ada pasang surut. Ya, kita pernah dulu karena apa ya? Karena Yayasan Bokri ini kan sebetulnya ini kan awalnya adalah sekolah-sekolah yang dibangun oleh Sending. Jadi dari Belanda sana itu ada semacam grant kepada rakyat Indonesia untuk menyekolahkan anaknya itu. Sending itu memberikan kesempatan dan itu berjalan sampai dengan bangsa Indonesia ini merdeka. Ya. Pada waktu merdeka sebetulnya pemerintahan Indonesia ini memang belum siap. Semua dikuasai oleh pemerintah pada waktu itu, ya. Tetapi pemerintah pada waktu itu belum siap untuk menangani pendidikan. Karena dulu semua ditangani oleh dari Belanda maupun orang-orang pribumi yang dididik oleh Belanda. Nah, pada waktu itu pemerintah kemudian karena masih suasana kemerdekaan dan sebagainya belum bisa, ya, sehingga menyerahkan yayasan ini sekolah-sekolah ini kepada partai itu Parkindo. Waktu itu. Nah, tentunya Parkindo juga dia adalah sebuah partai yang mungkin juga mengelola sekolah. Nah, kemudian dia membentuk yang namanya Bokri. Bokri itu singkatan dari badan O itu usaha.
ya pendidikan Kristen Republik Indonesia. Nah, pada waktu itulah yayasan di bawah bukan yayasan, ada badan yang menangani itu, yaitu badan Bokri. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan jelas. Kalau ini agak panjang kalau cerita ini ya. Ya, dari kami coba ringkas. Jadi kami di Yayasan Bokri, kami ini tentunya kami punya visi dan misi. Apa yang sebetulnya Yayasan Bokri tidak wujudkan, tidak lakukan di dalam pendidikan. Nah, kalau kita punya visi adalah menjadi lembaga pendidikan yang profesional berdasarkan kasih. Jadi visinya seperti itu. Jadi, impiannya seperti itu, menjadi lembaga pendidikan Kristen yang profesional berdasarkan kasih. Jadi nilai-nilai ini adalah nilai-nilai tetap universal. Ya, universal. Terus kita punya misinya menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah secara profesional untuk membangun manusia Indonesia yang cerdas dan berdasarkan kasih. Nah, inilah yang mewarna di dalam proses pendidikan. Kita ngomong masalah profesional. Profesional itu adalah memiliki kemampuan, keahlian, dan kompetensi sesuai di bidangnya secara khusus. Jadi ini memang harus profesional, dikelola dan ini saya yakin semua pendidikan pasti akan kesana. Tapi yang membedakan adalah berdasarkan kasih. Nah, kasih inilah yang kita jabarkan menjadi nilai-nilai. Ya, nilai-nilai inilah yang tumbuh tertanam dan mengejawantah di dalam proses pendidikan itu sendiri. Sehingga saya merasa bahwa umur 17 tahun itu karena kita punya nilai-nilai yang bisa kita pertahankan, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Inilah yang menjadi sesuatu yang membedakan. Seperti itu. Jadi kemudian tadi melalui penjelasan Pak Obed, dasarnya tetap kasih. Betul. Wah, ini dasar paling panjang untuk dipelajari selama jadi manusia, teman-teman. Nah, kemudian tadi Pak Obed, saya pinjam istilahnya, diejawantahkan menjadi tiga nilai atau value, yaitu kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Ini yang kemudian jadi, saya boleh bilang kekasan Bokri. Iya. Nah, itu kan nilai itu value ya. Iya. Kalau kita bicara value itu kan berarti apa yang kemudian ditanamkan. Ya. Kemudian baik ke gurunya, baik ke pegawainya, baik kemudian akhirnya ke siswa juga begitu. Nah, kalau merambah ke banyak hal, terutama lebih ke teknis kan berarti di dalamnya ada pembelajaran. Nah, pembelajaran berkaitan sama kurikulum. Tadi Pak Obed sempat singgung di awal, itu menarik menurut saya mau cuplik sedikit. Sebagai organisasi atau yayasan yang juga di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan juga menurut aturan negara, tapi kemudian di sisi yayasan juga punya nilai dan value tersendiri. Ini akan dikemas seperti apa, Pak? Misalnya, apakah Bokri ini akan punya atau sudah punya, saya berangkat mewakili teman-teman yang mungkin nggak tahu ya, punya kurikulum sendiri kah? Atau kemudian nanti secara praktiknya di unit sekolah itu berjalan seiringan, menyesuaikan, atau seperti apa, Pak? Kan ada nilai yang dihidupi nih, tapi juga di sisi lain kita juga di bawah. Betul. Inilah yang di Yayasan Bokri ini benar-benar kita tumbuhkan, kita pelihara. Bagaimana nilai-nilai ini bukan sekedar kurikulum. Ya. Jadi ini adalah semacam kultur. Kultur tentunya yang paling utama adalah para guru, karyawan, dan sebagainya. Ini dia harus memahami kultur seperti itulah yang harus mereka ekspresikan. Baik di dalam ucapan, di dalam tindakan, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilainya yang harus dia ekspresikan, dan
itu nanti kalau seorang guru atau kepala sekolah bisa mengekspresikan itu dalam glosari, sehingga kurikulum yang akan dia hasilkan itu pasti nilai-nilai ini akan ngeblend Oke. tanpa pemahaman nilai-nilai itu bagi para pendidik tidak mungkin ini nilai-nilai akan masuk ke dalam kurikulum dan semua kurikulum nanti menjadi satu di dalamnya, sehingga muridnya ini bisa meneladani dari mulai sikap, perilaku, hubungan mereka ini akan menjadikan semacam sesuatu yang mereka rasakan ini akan tertanam secara tidak sadar. Ini nanti di dalam perilaku, di dalam kehidupan sehari-hari ini juga akan tercermin seperti itu. Jadi kalau dikatakan kurikulumnya ya sudah masuk di dalam. Oke. Jadi value ini kemudian apa ya? Karena dijalankan terus-menerus dan diimani mungkin ya, bagaimana gurunya bersikap, berteladan, ngasih tahu atau memberi contoh anak muridnya, atau kemudian bagaimana sivitas akademikanya saling berinteraksi dalam lingkup kasih, integritas, dan pelayanan yang terus itu akhirnya masuk ke kurikulum juga, itu secara tidak sadar tadi kata Pak Obed, artinya itu sudah tertanam dengan baik. Terus kemudian ya harapannya akhirnya muaranya lulusannya Jadikan nilai-nilai itu kan harus lebih jelas. ya. Yang namanya kasih. Kasih ini kan luas kan. Nah ini harus bisa membumikan. Kalau kasih itu kalau dikulik artinya itu banyak. Ya. Tapi kasih itu ada bagaimana kita itu misalnya mulai dari yang misalnya kita bisa berposisi apa yang orang lain ingin tidak berbuat pada kamu lakukan lagi. Ya. Hal-hal sederhana ini. Jadi para guru ya mendidik muridnya kalau kamu tidak ingin jangan menyakiti orang lain. Betul. Seperti hal. Kemudian masalah integritas ini kan ya yang paling gampang adalah bagaimana seorang itu harus jujur. Ya. Jujur dan kemudian juga berani bertanggung jawab. Ya. Jujur itu tidak sesuatu yang tidak betul. Ya. Seperti itu. Kemudian melayani dengan nah ini memang harus mulai dibangun dari harus disadarkan bahwa setiap orang itu pasti membutuhkan orang lain. Dan kalau kita mau melayani orang lain itu harus dengan tulus. Ya. Bukan karena kita punya maksud terhadap orang lain, tapi kita benar. Nah, kalau ini bisa tertanam sejak dini, mulai dari TK sampai dengan nanti SMA, ya, kita sangat percaya bahwa peserta didik itu sebetulnya sudah siap untuk menghadapi segala permasalahan yang akan dihadapi. Karena ya kita harus akui bahwa untuk kondisi dunia ini ya memang kalau kita memang tidak siap, ya, kita tidak pernah akan siap. Seperti itu. Oke, baik. Dan selama perjalanannya menarik untuk kemudian membedah kasih ya teman-teman atau sahabat Kopi. Kalau kita ngobrol soal kasih, tadi Pak Obed juga sampaikan ada banyak sekali implementasi dan juga pecahan dari kasih itu sendiri. Ketika saya pelajari materinya, yang menarik teman-teman adalah satu kata, inklusi. Nah ini menurut saya apa ya, challenging Pak. Ya, dan menariknya Bob Kri mengambil itu juga untuk kemudian sekolah-sekolahnya juga menjadi apa ya, punya semangat untuk inklusi. Ini bagian dari kasih juga Pak. Jadi gini, di Bob Kri ini kita memang logonya Bob Kri dan itu Kristen. Oke. Tapi Bob Kri itu tidak eksklusif. Oke. Ya, tapi yang disampaikan Mas Victor tadi bahwa ini inklusi. Jadi siapapun bisa masuk di dalam.
dan siapapun bisa menerima, karena kami melihat bahwa nilai-nilai ini benar-benar universal. Semua agama juga menerima itu. Memang ada latar belakang, tapi kami ini benar-benar inklusif seperti itu. Jadi di sini memang bagaimana nilai-nilai universal yang dalam nilai kebudayaan ini benar-benar terinternalisasi di peserta. Ya, yang paling utama sebenarnya adalah para guru dan karyawan di situ. Karena ini akan membuat semacam ekosistem sehingga iklim ini bisa membawa dan pada saatnya ini menjadi kultur. Dan ini proses ini akan selalu berjalan, tidak akan pernah berhenti. Oke, termasuk ini perlu saya mention juga sebagai apa ya, informasi menerima semua pihak dalam payung inklusi itu termasuk misalnya teman-teman yang mungkin berkebutuhan khusus, Betul. atau kemudian perlu treatment khusus seperti itu. Betul. Jadi kan gini, namanya inklusi itu tidak hanya saran, tapi juga anak-anak yang memang berkebutuhan khusus, butuh perhatian khusus. Kan seringkali kan kalau seseorang anak itu punya kebutuhan khusus, seringkali teman-temannya itu tidak bisa menerima dalam arti yang atau seringkali itu menjadi gangguan bagi anak. Tapi bagaimana di negeri ini justru anak-anak inklusi ini bisa masuk menjadi di dalam pendidikan ini tetap mendapatkan rasa bebas, rasa berteman, tidak ada yang harus merasa dia yang paling baik, paling sempurna, tapi ini adalah benar-benar ini adalah suatu keluarga besar yang belajar bersama. Nah, hal inilah yang kita upayakan. Kita juga bagaimana para guru juga bisa benar-benar paham. Apalagi sekarang kan banyak namanya pembuli. Nah, inilah yang kita upayakan. Bagaimana guru juga sangat sadar bahwa untuk sana itu untuk berjuang. Seperti itu. Oke. Artinya pendidikan penting untuk semua teman-teman, dan kemudian Bokri juga memberi ruang yang cukup luas untuk kemudian memberi kesempatan inklusi tadi kata yang mewakili. Nah, saya lanjut lagi Pak. Ini sebelum saya mungkin ada satu. Mungkin ada di satu sekolah yang memang banyak siswanya itu memang anak-anak. Ya, memang punya kebutuhan khusus dan sebagainya. Misalnya penyandang disabilitas. Atau juga ada juga beberapa yang istilahnya punya IQ yang kurang dan sebagainya. Nah, ini adalah satu tantangan yang harus bersama-sama kita bahwa pendidikan itu semua. Dan bagaimana Yayasan Bokri datang hadir untuk bisa memberikan kepada anak-anak yang memang inklusif seperti itu. Oke. Nah, saya mau bicara satu hal. Ini juga menarik karena 79 tahun teman-teman Bokri, dan itu perjalanan yang panjang dan akan lebih panjang lagi tentunya untuk pelayanan pendidikan di Indonesia lewat Bokri. Sejauh ini kemudian ketemu sama, sebelum saya nanti bicara soal tantangan, karena kan pasti tantangan ada ya. Sejauh ini bersanding dengan regulasi pemerintah seperti itu seperti apa? Apakah kemudian, ini pertanyaan menarik, apakah selama ini seiring atau pernah juga mungkin kadang-kadang nggak selaras atau kemudian punya nilai sendiri gitu? Bagaimana Bokri melihat? Jadi gini, kan Bokri ini kan kita ini kan sudah punya sejarah panjang. Dan kita juga proses yang kita lalui ini, tentunya juga akan memberikan pengalaman. Yang paling utama bahwa pemerintah sendiri kan salah satunya adalah tujuannya adalah mencerdaskan kita. Sama kan? Kita dalam hal ini tidak pernah berbeda dengan cuma yang membedakan tadi. Nah, kalau yang agak bedanya ini masalahnya kan tata kelola. Jadi gini,
Kalau pemerintah ini kan dia juga memberikan pendidikan kepada masyarakat. Dia punya instrumen-instrumen yang sekolah-sekolah negeri. Ya. Yang membedakan bahwa Bobkri adalah sekolah swasta. Bahwa sekolah swasta itu sangat beda dengan sekolah. Tata kelolanya juga beda. Kalau negeri, bangunan disiapkan, guru pemerintah, digaji pemerintah, program di biaya. Nah, Yayasan Bobkri ini kan sekolah swasta. Kita memang dapat bantuan dari pemerintah, ada BOS, Busnas, Busda. Tetapi dari sisi kecukupan ini tidak ada apa-apanya. Nah, selebihnya ini kami harus membiayai sendiri. Nah, yang membedakan bahwa siswa itu harus mampu menyediakan dana itu supaya dia bisa biaya kan bisa terpenuhi. Jadi inilah yang akan beda sehingga tata kelolanya beda. Nah, semoga teman-teman makin kenal sama Bobkri. Nah, selanjutnya saya mau bicara soal tantangan. Kalau kita bicara soal Yayasan Bobkri, 79 tahun, perjalanannya panjang, tantangan ke depan kok. Nah, jadi gini. Tapi jangan Oh, enggak. Kami tantangan kan harus dihadapi. Jadi gini, kami Yayasan Bobkri ini sangat optimis bahwa rintangan itu bukan menjadi hambatan, tapi tetap menjadi tantangan. Tantangan itu adalah challenge. Ya. Challenge yang harus bagaimana kita harus kreatif, harus berani mengambil risiko, harus berani mengambil keputusan untuk melampaui. Ya, harusnya seperti itu. Dan itu jadi yang paling penting bahwa kita tahu kondisi kita seperti apa. Oke, tahu dulu. Iya, tahu. Yayasan Bobkri itu seperti apa gitu ya. Jadi kemudian apa yang menjadi permasalahan, isu-isu yang harus segera diatasi. Jadi kita tahu depan itu harus mengatasi masalah. Kalau kita sudah tahu masalahnya, kita bisa merancang untuk menghindari itu. Nah, yang paling utama sebetulnya bahwa yang sekarang terjadi bahwa permasalahan isu strategis yang ada itu kan pertama adalah masalah penguatan keuangan. Penguatan keuangan. Ini bagaimana kita bisa mengefisiensi bahwa keuangan ini harus benar-benar digunakan dengan baik, akuntabel, sehingga masyarakat percaya. Karena orang tua mengelola anaknya itu dengan biaya. Betul. Dia harus bisa tahu saya membayar ini berapa. Layak enggak saya bayar ini? Kalau dia merasa bayar larang tapi hasilnya kurang, pasti orang menjadi kecewa. Ya. Nah, ini masalah keuangan ini juga. Kemudian bagaimana keuangan ini bisa digunakan dengan cara akuntabel. Nah, bagaimana baik di tingkat yayasan maupun sekolah-sekolah ini bisa menggunakan secara optimal. Nah, inilah yang masalah-masalah ini yang pertama ya. Yang kedua adalah masalah daya saing. Dan daya saing dan SDM. Ya, kalau dibahas tidak akan rampung. Ya. Berarti butuh part. Iya. Kita ngomong daya saing. Loh, kalau namanya sekolah trademark sekolahnya sudah guru. Itu sudah susah untuk reboundkan, recover lagi. Karena masyarakat itu kalau sudah menilai ini susah untuk diambil. Makanya itu bagaimana kita bisa mencari dana. Ya akhirnya kita harus SDM-nya harus kuat dulu. Ya. Nah ini tantangan yang kuat. Bagaimana kita selalu memiliki SDM yang siap menghadapi tantangan itu. Kita harus punya kepala sekolah ini. Kepala sekolah yang bisa mengelit sekolah itu, bisa mengelola sekolah itu dengan seluruh ada guru, karyawan. Ini caranya supaya ya tadi tujuan. Yang ketiga adalah masalah tata kelola. Tata kelola dan manajemen serta aspek itu. Nah, ini juga penting sekali. Bagaimana dalam setiap pengambil keputusan itu harus benar berdasarkan nilai-nilai tadi, harus berintegritas, harus benar.
jangan ada nepotisme, Oke. jangan ada korupsi, apalagi korupsi dan Iya, sebagainya. iya. Ini tidak mungkin. Ini adalah proses yang harus kita terus dan ini tidak boleh berhenti. Nah, dalam hal ini ke depan 3 hal ini harus bagaimana secara organisasi Yayasan Bokri ini harus menjadi modern. Nah, oke. Jadi Baik. inilah tantangannya. Tapi tantangan ini harus kita lalui satu persatu. Tidak mungkin kita akan memecahkan itu semua. Ya. Bersama-sama kita kompak dan sebagainya itu tidak akan mustahil. Ya seperti itu. Oke. Tantangan adalah sesuatu yang harus dihadapi. Itu notes untuk pertanyaan nomor 7 kayaknya. Oke, saya mau lanjut sedikit sebelum nanti kita sampai di ujung perbincangan kita. Pak Obed, tentu tantangan sudah ada, kita perlu strategi. Nah, iya, goalnya. Nah, Jadi kan kita sudah punya tantangan ya. Terus dari tantangan itu kita tentunya membuat satu rencana yang kita sebut rencana strategis. oke. Bagaimana rencana itu punya jangka waktu. Yayasan Bokri ini 5 tahun. Kita punya satu rencana strategis terhadap kondisi permasalahan isu-isu saja. Dengan isu tadi kita harus petakan seperti itu. Ya, dari peta itu kita akan membuat program. Ya, setelah program ketahuan, program itu akan ada indikator capaiannya harus seperti apa. Dalam 5 tahun ini nanti program ini kita terjemahkan dalam kegiatan dan hal-hal yang rutin. Nah, program ini harus kita nilai. Jadi kita mulai dari perencanaan. Yang paling pertama adalah perencanaan. Kita harus membuat perencanaan yang baik, layak. Terus kemudian dari perencanaan ini harus bisa dilaksanakan. Kita seringkali nggak buat perencanaan yang muluk-muluk, tapi eksekusinya nggak. Nah, setelah ada perencanaan kita harus bisa acting. Kita bisa melaksanakan. Nah, ini ada indikatornya. Nek dilaksanakan nanti hasilnya seperti apa sih? Iya. Harus terukur juga. Harus terukur. Setelah acting harus ada monitoring. Tanpa monitoring, kalau ini meleset, ini geser tidak tahu. Ini harus dimonitor. Nah, setelah ada monitoring harus dievaluasi. Dalam 5 tahun ini, 1 tahun itu harus terminalnya gimana? Harus dimonitoring, harus dievaluasi. Kemudian tahap berikutnya ini menjadi evaluasi dan seterusnya. Dan akhirnya pada 5 tahun berikutnya range ini tercapai enggak? Kalau tercapai, kalau belum ya harus kita lanjutkan. Ya. Kalau enggak, range harus lebih tinggi lagi. Nah, ini yang terus akan bergulir dan ini akan seperti gunung es ya. Atau seperti bola. Wah, ini akan semakin menggunung dan semakin besar. Nah, inilah yang kami berharap. Kalau tata kelola manajemen dan aspek hukum dan 3 ini tercapai, 3 hal yang besar. Wow. Seperti itu. Oke. Baik, kita sudah sampai di ujung. Tapi sebelum kita nanti tutup perbincangan kita di siang hari ini, Pak Obed, ketika kemudian Bokri lahir, gitu ya, kan tentu ada mimpi-mimpi yang juga ikut lahir. Betul. Dihidupi selama 79 tahun berjalan, soon akan 80, karena nunggu bulan Desember. Jadi kan belum ulang tahun, jadi masih 79 berjalan. Terus kemudian bersama dengan banyak guru, pegawai, siswa, alumni, dengan berbagai profesi, dan sekarang teman-teman ada di mana dengan berbagai macam profesi dan karyanya dan perurusannya. Ketika Pak Obed sebagai penutup gitu ya, ke depan Bokri akan menjadi seperti apa di mata Pak Obed? Apa yang jadi harapan dan mimpi? Sebetulnya gini, justru kita itu tidak pernah tahu depan itu seperti apa. Ya, teknologi begitu luar biasa. Ya. Ke depan ini mungkin 90% kegiatan itu satu saat akan dilaksanakan oleh robot. Tantangan kita seperti apa? Perekonomian pasti berubah. Nah, inilah yang harus kita cermati hari demi hari. Kita nggak pernah tahu besok seperti apa. Ya. Tapi kalau kita sudah punya semacam rencana, harus terus kita evaluasi ini. Ini kita nggak pernah tahu ke depan
depan seperti apa. Karena ya jelas kita tahu terminalnya, tapi kondisi, suasana, lingkungan itu tidak pernah bisa kita prediksi. Ya. Pendidikan juga seperti itu. Pendidikan akan berkembang, kebutuhan juga akan berubah. Sekarang kita sudah bisa bekerja di rumah. Kita seorang banyak ya, kita itu banyak orang pinter, anak-anak pinter, dia bisa bekerja dengan Google tapi tidak di. Tapi inilah yang terjadi. Bagaimana justru pelajar ini bisa mengembangkan diri. Makanya sesuai moto Yayasan Bogri, develop your talent. Oke. Terus yang paling utama adalah prinsip being good. Jadi yang penting menjadi baik. Bahwa Yayasan Bogri ini sekolahnya ini mendidik anak menjadi baik. Terus kemudian dia menjadi cerdas. Karena setelah baik dia akan sadar dan dia akan mendevelop dirinya semaksimal. Saya kira itu. Oke, wow. Sebuah penutupan yang sangat strong sekali ya teman-teman ya. Dan itu menjadi closing statement kita untuk episode pertama kali ini di mengenal lebih dekat Yayasan Bogri dan perjalanannya. Saya bersama dengan Ketua Yayasan Bogri, Insinyur Obed Ripambudi. Pak Obed, terima kasih Sama-sama. sudah hadir di ya. episode pertama. Semoga nanti kalau misalnya ada chapter 2 dan 3, Pak Obed bisa datang lagi. Siap. Atau sesederhana ngomongin basket. Karena Ya, beliau hobi basket. Kita nanti mungkin pembicaraan lebih santai. Iya, betul. Kita ngomongin ini strateginya Chicago Bulls misalnya. Iya. Oke, baik Pak Obed, terima kasih. Ya, terima kasih. Dan kita ketemu di episode-episode berikutnya. Setelah ini juga masih akan banyak narasumber yang akan bergabung, menginspirasi kita juga, yang akan berbagi banyak cerita dan juga pengalaman yang tentunya masih dalam lingkup Bogri juga. Saya Victor pamit, ada Pak Obed juga yang berpamitan di siang hari ini. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga teman-teman. Dan yang penting, jangan lupa untuk di-share. Semoga ini bisa jadi inspirasi yang juga menghidupi dunia pendidikan kita. Terima kasih. Selamat siang, Tuhan berkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.